Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah sosok Imam Syafi'i, ulama asal Palestina pendiri mazhab Syafi'i. Kisah ini dikutip dari detikhikmah.com. Imam Syafi'i memiliki nama asli Muhammad bin Idris bin Abbad bin Utsman bin Syafi'i bin Said bin Ubaid bin Abde Yazid bin Hashim bin Muthalib bin Abdu Manaf. Beliau dilahirkan pada bulan Rajab tahun 150 Hijriah bertepatan pada tahun 767 Masehi di Palestina. Tepatnya di wilayah Gaza dan Ashkelon, Palestina. Ibunda Imam Syafi'i yang bernama Sayyidah Fatimah Habibah Al-Azadiyah memberinya nama Muhammad, namun orang-orang menjulukinya dengan Abu Abdullah. Saat usia Imam Syafi'i menginjak 2 tahun, ibunya berniat untuk membawanya ke Makkah, tempat asal almarhum ayahnya, untuk menjaga nasab anaknya agar tidak hilang. Oleh karena itu, mereka akhirnya menetap di dekat Masjidil Haram, di sebuah dusun yang bernama Shibhaif. Imam Syafi'i memiliki postur tubuh yang tinggi, pakaiannya selalu bersih, berwibawa, dan lisannya fasih. Sifatnya yang sangat mulia serta sering membantu dan berbuat baik kepada semua orang membuatnya dicintai oleh banyak orang. Imam Syafi'i selalu mewarnai rambutnya dengan warna merah untuk mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau memiliki suara yang sangat indah saat membaca Al-Quran, sampai-sampai para ulama Makkah menangis mendengarnya. Padahal saat itu, Imam Syafi'i baru berusia 13 tahun. Para ulama Makkah kala itu akan berkumpul seraya berkata, "Ayo kita datangi bocah Muttalibi agar dia memperdengarkan bacaan Al-Quran untuk membuat kita menangis." Setelah para ulama itu sampai dan mendengarkan bacaan Imam Syafi'i, mereka pun menangis terseduh-seduh sampai membuat beberapa di antara mereka jatuh pingsan. Ketika melihat itu, Imam Syafi'i biasanya langsung menghentikan bacaannya karena merasa iba kepada mereka. Seperti yang diketahui, Imam Syafi'i merupakan orang yang sangat cerdas. Banyak pujian datang dari ulama-ulama lain untuk Imam Syafi'i. Al-Khatib meriwayatkan dalam Tarikh Baghdad, dari Abdurrahman bin Mahdi, dari Malik, bahwa ia berkata, "Tidak seorang pun asal Quraisy yang pernah mendatangiku yang lebih dalam pemahamannya dibandingkan Syafi'i." Abu Yusuf juga pernah memuji Imam Syafi'i dengan berkata, "Orang sepertimu layak untuk penulisan." Kecerdasannya dan ilmunya yang luas tersebut beliau tuangkan dalam bentuk karya-karya atau kitab-kitab yang hingga kini digunakan oleh seluruh kaum muslim. Kitab Imam Syafi'i yang terkenal pertama adalah Zafaran. Kitab ini ditulis oleh beliau ketika melaksanakan sholat maghrib di Baghdad dan seorang pemuda yang mengimami sholat tersebut lupa di tengah sholatnya. Pemuda tersebut tidak tahu harus berbuat apa dan diam saja. Lalu salah saat itu Imam Syafi'i berkata kepadanya, "Engkau sudah merusak sholat kita wahai anak muda." Kemudian, Imam Syafi'i langsung menuliskan kitab Zafaran tersebut yang berisi tentang perkara lupa dalam sholat. Judul itu sendiri diambil dari nama pemuda yang lupa dalam sholatnya tadi. Karya-karya Imam Syafi'i yang terkenal lainnya diantaranya adalah Ar-Risalah, Jama'al Ilm, Al-Um, Al-Imaesh Sagir, Al-Amali Al-Kubra, Mukhtasar Al-Muzani, Mukhtasar Al-Buwaiti, dan masih banyak lagi. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.